Kelvin Hendra. Bab 321-330. Matanya memancarkan niat membunuh. Kelvin menatapnya dengan santai dan berkata, "Kawan, jangan kira kau bisa mempermainkan orang lain. Kau tidak punya kemampuan seperti itu." Kemudian, Kelvin langsung melepaskan aura di pertengahan tingkat Ningdan. Saat berada di kota seperti ini, ada kalanya dia juga perlu memperlihatkan kekuatannya, supaya orang lain bisa lebih menghormatinya. Tingkat Ningdan. Ekspresi orang itu berubah. Ini adalah transaksi antara saya dan gadis ini. Sejak awal, kami tidak pernah melibatkan Anda. Kenapa saya harus membiarkan Anda terlibat dalam rencana ini? Jika Anda ingin melakukannya, maka gadis ini harus mundur. Kelvin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika dia ingin bergabung, maka aku juga ingin bergabung. Jangan terlalu menindas orang lain." Ucap orang itu dengan nada dingin. "Kerja sama kalian adalah urusan kalian berdua. Aku punya cara lain untuk bergabung dengan kalian." Kelvin tersenyum dan menatap orang di depannya, sambil berkata, Kau berasal dari istana kota, kan? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan," kata orang itu dengan tenang. "Benarkah?" Kelvin tersenyum tipis, "Bagaimana kau bisa tahu kalau orang yang pernah masuk dan keluar dari situs kuno sedang dipenjara di bawah istana kota? Aku telah bertanya pada banyak orang. Semua orang tidak ada yang tahu tentang ini. Orang yang tahu berita ini," kata Kelvin, "kemungkinan besar berasal dari istana kota. Dan kau memintanya untuk mencuri peta itu, karena kau tahu di mana petanya," kata Kelvin. "Tidak diragukan lagi, seharusnya kau adalah orang yang sangat dekat dengan Lazarus. Mungkin kau sedang menyembunyikan identitasmu sendiri," kata Kelvin. "Apa yang kau lakukan ini adalah sebuah pengkhianatan. Jika sampai hal ini diketahui oleh Lazarus, maka dia akan menghabisimu." Mendengar ucapan Kelvin, ekspresi orang itu berubah menjadi suram dan cerah. "Mari kita bekerja sama." Kelvin tersenyum tipis, "Situs kuno ini sangat besar. Mari kita masuk bersama dan menjadi kaya bersama. Seharusnya menambah satu orang bukanlah masalah besar untukmu." Dia tampak gelisah sejenak, sebelum akhirnya berkata, Meskipun saya tidak suka dengan keputusan ini, tapi Anda bisa bergabung dengan kami. Bagaimanapun, Anda sudah berada di pertengahan tingkat Ningdan. Kehadiran Anda di dalam tim bisa meningkatkan kesuksesan kita." Kelvin tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya dan berkata, "Senang bekerja sama denganmu." Orang itu mengulurkan tangannya, lalu bersalaman dengan Kelvin dan berkata, "Senang bekerja sama dengan Anda." "Bagaimana aku harus memanggilmu?" ucap Kelvin. Orang itu berpikir sejenak, lantas berkata, "Anda bisa memanggil saya sebagai bayangan hitam." "Bagaimana dengan Anda?" Kelvin tersenyum tipis dan berkata, "Silver Fox." Fiona berkata, "Panggil aku Yeye saja." "Apa rencanamu selanjutnya?" tanya Kelvin. "Tentu saja, rencana selanjutnya adalah pergi ke penjara untuk menyelamatkan orang itu," kata orang tersebut. "Kalian yang melakukannya?" Kelvin mengerutkan kening dan bertanya, "Kami yang masuk. Apa maksudnya?" "Selama ini, setelah kami kehilangan petanya, maka pertahanan di sekitar penjara juga semakin diperkuat. Saya adalah orang yang memimpin pertahanan ini," kata orang itu. "Kita perlu mencari waktu yang tepat untuk beraksi. Saat itu, saya akan mengalihkan perhatian para penjaga, supaya kalian bisa masuk dan mengeluarkan orang itu dari dalam penjara." "Kau tidak ikut bersama?" tanya Kelvin sambil mengerutkan keningnya. "Saya tidak bisa bersama kalian," kata orang itu. "Saya bisa berada di sini juga curi-curi waktu. Jika kalian tidak percaya, saya juga tidak punya solusi lain." Kelvin berpikir keras. Dia sedikit khawatir kalau orang itu akan mengkhianatinya. Jika orang itu mengkhianatinya, maka orang itu pasti akan mengurungnya di dalam sana. Bagaimanapun, air di Pulau Serigala ini sangat dalam. Kelvin merasa bahwa sosok di depannya ini kemungkinan besar merupakan kultivator di tingkat Ningdan. Namun, jika dilihat dari luar istana kota, hanya ada satu sosok di tingkat Ningdan, yakni Lazarus. Meski begitu, dia masih harus bertaruh. Seandainya dia kalah sekalipun, skenario terburuknya adalah dikepung oleh penjaga dari istana kota, dan dia masih bisa melarikan diri dari sana. Seandainya dia menang, maka dia bisa mendapatkan informasi tentang situs kuno. Pada saat ini, Kelvin merasa bahwa meski Lazarus sendiri yang mengepungnya, dia masih punya peluang tertentu untuk melarikan diri. "Baik," ucap Kelvin. "Aku akan masuk sendirian." "Di mana tempat orang itu ditahan?" tanya Kelvin. "Setelah melewati area labirin, Anda akan menemukan sel tahanan," kata bayangan hitam. Sel tahanan ini memiliki 3 lantai. Lantai pertama digunakan untuk menahan orang-orang biasa. Lantai kedua digunakan untuk menahan para kultivator. Semuanya dijaga oleh beberapa orang. Sedangkan lantai ketiga, itu digunakan untuk menahan mereka yang sudah berada di tingkat Ningdan. Orang itu berada di sel lantai 3. Tempat itu hanya memiliki satu sel penjara dan sangat mudah ditemukan. Ucap bayangan hitam. Kelvin mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Selain itu, ada cukup banyak orang yang berjaga di pintu masuk penjara bawah tanah. Saya hanya bisa mengalihkan perhatian mereka untuk sementara waktu," kata bayangan hitam. "Sisanya, semua terserah pada Anda. Kita akan beraksi besok, sekitar pukul 10 pagi. Jika tidak bisa, kita perlu mengatur waktu lagi." "Baik. Besok pagi pukul 10," kata Kelvin. Bayangan hitam menarik nafas panjang, sebelum akhirnya berkata, "Baiklah. Kalau begitu, saya pergi dulu." Kelvin mengangguk. Bayangan hitam langsung berdiri dan meninggalkan tempat itu. Kelvin dan Fiona juga tidak tinggal lebih lama.
Setelah orang itu pergi, mereka berdua juga berdiri dan pergi dari sana. Setelah keluar dari tempat itu, mereka kembali berjalan. Anda adalah sosok di tingkat Ningdan. Apa Anda adalah alkemis tingkat 4? Tanya Fiona. Tentu saja. Kelvin tersenyum dan berkata, bagaimana? Apa kau tertarik untuk menjadi muridku? Aku bisa mengajarimu cara untuk meracik pil. Fiona merasa sedikit gugup, tapi sepertinya dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Dia berpikir sebentar dan berkata, saya akan mempertimbangkannya lagi. Oh ya. Setelah itu, dia bertanya, menurut Anda, apa orang itu layak untuk dipercaya? Kelvin tersenyum tipis dan berkata, aku masih punya rencana cadangan. Besok, kau hanya perlu menunggu di rumah saja. Aku bisa pergi sendiri. Fiona mengerutkan alisnya dan bertanya, Anda setelah mengeluarkan orang itu, Anda tidak akan meninggalkan saya, kan? Tenang saja, kata Kelvin. Aku bukan orang seperti itu. Fiona mengangguk dan berkata, baiklah. Saya pulang dulu. Mereka berdua berpisah. Kelvin berkeliling kota tanpa tujuan pasti. Sebenarnya, dia ingin mencari beberapa informasi tentang situs kuno. Walau situs kuno berada tepat di belakangnya, tapi banyak orang tidak berani masuk ke dalam sana. Bagaimanapun, karena sebagian besar orang yang masuk ke sana tidak pernah keluar, maka pengetahuan mereka tentang situs kuno ini sangat sedikit. Tanpa disadari, satu hari berlalu tanpa suara. Malam itu, Panji juga pulang. Kelvin dan dua gadis kembar sedang membicarakan situasi tersebut. Pagi berikutnya, Kelvin pergi lebih awal. Dia langsung pergi ke bengkel pandai besi. Sekitar pukul 8, Kelvin bertemu dengan Anwar di sana. Setelah melihat Kelvin, Anwar berlari dengan riang dan berkata, anak muda, aku telah menemukan bahan utamanya. Ucap Kelvin dengan riang, coba lihat. Anwar tampak kebingungan. Dia terbatuk kering dan berkata, aku membeli beberapa bahan herbal dengan uang tabunganku yang kukumpulkan selama bertahun-tahun. Rencananya, besok aku akan meninggalkan Pulau Serigala dan berkunjung pada seorang teman untuk meminjam beberapa batu spiritual. Aku juga akan mencari bahan-bahan lainnya di dark web. Saya akan memberi Anda uang. Namun, saya perlu beberapa amulet tembus pandang. Ucap Kelvin. Amulet tembus pandang. Anwar menatap Kelvin dengan pandangan aneh, sebelum akhirnya dia berkata sambil menyeringai, bagaimana? Apa kau sedang tertarik dengan seorang gadis? Apa kau ingin mengintip gadis itu saat dia sedang mandi? Kelvin berkata dengan putus asa. Saya tidak secabul Anda. Saya punya urusan penting. Saya berencana pergi ke penjara bawah tanah di bawah istana kota. Saya akan mengeluarkan seseorang yang pernah masuk ke situs kuno. Anwar sedikit tergugah, sebelum akhirnya bertanya, apa perlu kutemani? Saya bisa pergi sendiri, ucap Kelvin. Semakin banyak orang yang terlibat, maka itu akan semakin gaduh. Anwar mengangguk. Kemudian, dia langsung mengeluarkan 3 amulet tembus pandang dan memberikannya pada Kelvin. Berapa banyak batu spiritual yang Anda butuhkan untuk membeli bahan utama itu? Tanya Kelvin. 18 batu spiritual. Ucap Anwar. Kelvin menarik nafas dingin. 18 batu spiritual hanya untuk satu bahan utama untuk membuat pil. Perlu diketahui, di dunia ini, pil Ningdan bernilai sekitar 35 batu spiritual. Kelvin berpikir sejenak, lalu dia mengeluarkan batu spiritual dari tangannya. Karena dia telah membunuh beberapa sosok di tingkat Ningdan sebelumnya, terutama Nanda Daryana dan Yosa Daryana, pada akhirnya dia bisa mendapatkan ratusan batu spiritual dari dalam cincin penyimpanan mereka. Kelvin mengeluarkan 100 batu spiritual, lalu memberikannya pada Anwar, sambil berkata, jika Anda menemukan penjualnya, langsung beli saja. Brengsek. Alkemis memang sangat kaya. Umpat Anwar. Di samping, ketika Bas melihat adegan ini, dia menggertakkan giginya dan berkata, jika aku pulih nanti, aku akan mengembalikan batu spiritualnya padamu. Tidak perlu. Kelvin melambaikan tangannya dan berkata, saya pergi dulu. Sampai di sini, Kelvin mengerutkan alisnya dan bertanya, oh ya, di mana letak istana kota? Dia lupa untuk bertanya tentang ini. Anwar menatap Kelvin dengan putus asa dan berkata, bahkan kau tidak tahu tentang ini, tapi kau ingin pergi ke sana. Lupakan saja. Ucap Anwar, karena aku tidak ada urusan, aku akan mengantarmu ke sana. Kelvin menghela nafasnya dan berkata, saya ucapkan terima kasih. Jangan bicara seperti orang asing. Kata Anwar. Mereka berpamitan pada Bas, sebelum akhirnya pergi meninggalkan bengkel pandai besi. Pada saat ini, Anwar berkata, penjara bawah tanah istana kota tidak berada di bawah istana kota, tapi berada di selatan kota. Tempat itu berdekatan dengan laut, sekaligus merupakan tempat penjara bawah laut. Ekspresi Kelvin berubah dan berkata, dibangun di bawah laut. Kenapa tempat itu disebut sebagai penjara bawah tanah? Karena mereka menggali tanah di bawahnya. Sebuah penjara yang berada di dasar laut, ucap Anwar. Penjara ini dibangun oleh seorang kultivator. Bahkan mereka mempekerjakan arsitek labirin terbaik di dunia saat itu. Bagian dalamnya sangat rumit. Tanpa peta, kita akan sulit mencari sesuatu di dalam sana. Para penjaganya akan berjaga di pintu masuk dan sel tahanan, kata Anwar. Di dalam labirin tidak ada penjaganya. Apa masih ada sosok di tingkat Ningdan lainnya di dalam istana kota? Tanya Kelvin. Kota ini lebih dalam dari apa yang kita ketahui. Kemungkinan besar masih ada, kata Anwar. Banyak ahli yang datang ke kota ini untuk berkultivasi dan mencari harta karun. Lazarus telah bekerja keras di tempat ini selama bertahun-tahun, hingga dia punya beberapa sosok di tingkat Ningdan di sampingnya. Wajar saja kalau dia memilikinya, kata Anwar. Apa Lazarus sangat hebat? Tanya Kelvin.
Anwar mengangguk dengan serius dan berkata, jujur saja, selain Adrian dan orang-orang yang mampu menembus tingkat Ningdan, Lazarus adalah orang paling mengerikan yang pernah kutemui. Bagaimana dengan kemampuannya? Tanya Kelvin. Dia ahli dalam. Sulit untuk mengatakannya. Yang jelas, selama ini, dia tidak pernah kalah. Kata Anwar. Aku pernah melihat seseorang yang sudah berada di puncak Ningdan datang untuk menantangnya. Mungkin itu terjadi sekitar 30 tahun yang lalu. Ketika itu, tenggorokannya langsung ditebas dengan satu serangan pedangnya, padahal Lazarus bukanlah seorang kultivator pedang. Jalan kultivasinya mirip seperti Parlan. Dia punya kemampuan komprehensif yang sangat mengerikan, kata Anwar. Seumur hidup tidak pernah kalah. Kelvin berkata dengan sedikit terkejut. Ya, tentu saja, dia juga tidak pernah berhadapan dengan orang seperti Adrian, ucap Anwar. Namun, menurut perkiraanku, seandainya Adrian tidak menembus batas dan hanya berada di puncak tingkat Ningdan, kurasa juga Adrian tidak akan sanggup mengalahkannya. Yang jelas, julukannya sebagai sosok terkuat di tingkat Ningdan bukanlah isapan jempol belaka. Kata Anwar. Jika nanti dia menemukanmu, kau harus melarikan diri. Kelvin terbatuk kering, lantas mengangguk dan berkata, saya mengerti. Dua orang itu berbicara sambil berjalan, tidak lama kemudian, mereka tiba di selatan kota. Tentu saja, penjara bawah tanah tidak berada di tepi selatan kota, tapi wilayah yang agak dalam. Di tempat ini ada beberapa villa tepi laut. Mereka yang tinggal di sini biasanya merupakan orang kaya. Apa kau lihat bangunan itu? Di jalan raya tepi laut, Anwar menunjuk pada bangunan di tepi laut. Pondasi bangunan ini seperti berada di tengah laut dan tampak sangat misterius. Seluruh bangunannya berwarna biru. Pada bagian depannya terdapat satu patung. Itu adalah patung tangan yang seolah ingin mengejarnya. Itulah pintu masuk menuju penjara istana kota. Tempatnya berada di belakang patung tangan itu. Kata Anwar. Jika kau merasa lebih mudah pergi sendiri, aku akan menunggu di sini untuk berjaga-jagal. Kelvin mengangguk dan berkata, tidak masalah. Dia melihat jam dan menemukan bahwa saat Mi pukul 9:40. Dia masih punya waktu selama beberapa menit sebelum pukul 10. Kelvin menahan nafasnya. Tidak lama kemudian, waktu telah mencapai pukul 9:50. Kelvin menarik nafas dalam-dalam. Dia menggulirkan satu tangan dan sebuah amulet penyamaran muncul di tangannya. Dia menatap Anwar dan berkata, kalau begitu, saya pergi dulu. Baik. Anwar mengangguk. Kelvin menepuk amulet tembus pandang, lalu menghilang di depan Anwar. Kemudian, dia mengendalikan tubuhnya dan berjalan tanpa suara. Dalam waktu singkat, dia tiba di depan bangunan tersebut. Di kedua sisi bangunan, terdapat dua koridor untuk memasuki bangunan tersebut. Banyak orang sedang berdiri di pintu masuknya, dan mereka semua mengenakan pakaian khas istana kota dengan tingkat keahlian yang berbeda-beda. Di antara dua koridor, ada sebuah lorong yang menuju ke bawah. Kelvin perlahan-lahan mendekati bagian depan lorong, seolah para penjaga di kedua sisi tidak menyadari kehadirannya. Kelvin mengendalikan tubuhnya dan perlahan menuju ke bawah. Tepat pada saat itu, dia melihat sekelompok orang berlari ke atas. Ketika itu, seseorang berteriak keras, kawan-kawan, mari kita makan. Mari kita makan. Orang itu memiliki rambut emas yang berkilau, mata biru kehijauan dan terlihat sangat tampan. Tidak diragukan lagi, dia adalah bayangan hitam yang berinteraksi dengan Kelvin kemarin. Dia membawa belasan orang dari bawah untuk berjalan ke atas. Sambil berjalan, dia berkata, waktunya makan. Mari kita makan. Setelah itu, orang-orang yang menjaga di kedua sisi ikut naik bersamanya. Di bawah adalah sebuah lorong yang sangat dalam, entah menuju kemana. Kelvin berdiri di tempat yang berdekatan dengan dinding lorong. Dia melihat semua orang yang naik ke atas, sebelum akhirnya berjalan ke bawah. Sambil bergerak maju, dia merasa seolah baru saja turun sedalam beberapa ratus meter. Ketika itu, tanah di sekitarnya mulai menjadi rata dan kering. Di depan Kelvin, di sana ada sebuah pintu. Di balik pintu, di sana terdapat ruangan yang gelap. Kelvin menghela nafas, lalu mengeluarkan petanya. Peta ini memperlihatkan gambar sebuah bangunan. Bangunan ini sangat aneh dan bentuknya kotak, hingga membuatnya mirip seperti sarang lebah yang besar. Kelvin masuk ke dalam gerbang besar. Di balik pintu besar ini, ada 6 dinding dan 6 gerbang lengkung. 6 arah hampir identik satu sama lain. Jika tidak ada peta, maka siapapun yang masuk ke ruangan ini akan merasa seperti dikelilingi oleh beberapa pilihan jalur. Kelvin mengikuti peta dan berjalan masuk dari satu gerbang yang melengkung menuju ke gerbang berikutnya. Sedangkan ruangan berikutnya sama seperti sebelumnya. Itu adalah ruangan heksagonal yang sama dengan 6 dinding. Ini adalah bagian yang menakutkan dari jabirin ini. Bagian atasnya tertutup, hingga seseorang hanya bisa bergerak maju ke depan. Di dalam ruangan heksagonal seperti ini, di sana terdapat ribuan ruangan. Tanpa peta dan penanda khusus, mustahil seseorang bisa melewati labirin ini. Labirin ini, dalam beberapa kasus tertentu, bahkan lebih rumit daripada formasi taktis. Orang yang masuk ke dalam sana tidak mungkin bisa keluar. Orang yang ingin masuk ke dalam sana tidak mungkin bisa merusak labirinnya. Jika labirin ini dihancurkan, di atasnya adalah dasar laut, yang bisa menyebabkan longsor. Setelah masuk ke dalam sana, Kelvin langsung mengakui keunikan dari penjara ini. Jika seseorang ditahan di dalam sana, dia akan sulit untuk melarikan diri. Dia berjalan dari pintu ke pintu, mengikuti alur yang ditandai pada peta. Jika dia sampai masuk ke pintu yang salah, maka ada kemungkinan untuk tersesat di dalam sana dan tak bisa keluar lagi. Waktu berlalu setiap detik. Tepat ketika Kelvin sedang melewati pintu yang dipilihnya.
Sementara itu, di sisi lain, di pintu masuk. Bayangan manusia berambut pirang dan bermata biru sedang berdiri di tempat itu, sambil membungkukkan badannya ke arah pemuda yang mengenakan setelan jas dan dasi, seraya berkata, pemimpin kota. Apa orang itu sudah masuk? Tanya Lazarus. Bayangan hitam menggelengkan kepala dan berkata, saya tidak menemukan apapun. Lazarus mengerutkan keningnya dan berkata, atau mungkin, kau tidak tahu kalau dia sudah masuk. Bayangan hitam menegaskan, saya selalu memperhatikan pintu masuk. Jika ada yang masuk, seharusnya saya tahu, kan? Hehe. Lazarus menggelengkan kepala dan berkata, sulit untuk dikatakan. Seandainya dia masuk sekalipun, menurutmu, apa dia? Dia bisa mengeluarkan sanada. Saya tidak tahu, bayangan hitam tersenyum getir, sudah bertahun-tahun, sanada tidak mau menyebutkan hal itu. Lazarus tersenyum dan berkata, jika dia mengeluarkannya, mungkin. Kita bisa masuk dan menemukan Robin Hendra. Saat berbicara sampai di sini, sorot matanya terlihat penuh dengan antisipasi. Di seberang sungai Molly. Ucap bayangan hitam sambil mengerutkan alisnya. Biarkan saja. Kata Lazarus sambil menggelengkan kepala. Tentu saja, Kelvin tidak tahu dengan hal tersebut. Dia berjalan dengan hati-hati dari pintu ke pintu. Waktu terus berlalu detik demi detik. Sebenarnya, rute penjara ini tidak terlalu jauh, tapi setelah berjalan selama 2 jam dan setelah keluar dari pintu terakhir, saat itu dia menghembuskan nafas panjang. Akhirnya bisa keluar. Ucap Kelvin dalam hati. Di depan ada sebuah lorong. Di kedua sisi lorong terdapat beberapa sel tahanan. Yang jelas, tempat ini merupakan sebuah penjara. Di depan sel itu ada 2 orang yang mengenakan pakaian istana kota. Selain mereka, tidak ada penjaga lainnya. Entah kenapa, Kelvin hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dan memanfaatkan amulet tembus pandang yang dikenakannya untuk berjalan lebih dalam. Secara keseluruhan terdapat 3 lantai, Kelvin berjalan menuju lantai ketiga. Selain beberapa orang di dalam sel, seluruh penjaranya kosong dan para penjaganya juga sangat sedikit. Orang-orang di dalamnya kebanyakan sangat jujur dan tidak terlalu berisik. Kelvin merasa sangat aneh. Penjaga di tempat ini sangat sedikit. Sehingga, dia merasa bahwa ini adalah perangkap yang disiapkan oleh mereka. Namun, karena dia sudah tiba di sini, dia tidak ingin terlalu memikirkannya. Dia sudah tiba di pintu masuk. 2 orang yang menjaga pintu sedang mengobrol santai di sana. Kelvin mendekati kedua penjaga dari belakang, lalu memukul leher mereka keras-keras. Setelah kedua penjaganya tumbang, Kelvin memasukkan pil ke dalam mulut mereka berdua, berencana untuk membuat keduanya tidur nyenyak. Setelah melakukannya, dia menghela nafasnya, lalu kembali berjalan menuju ke lantai 3. Terdapat banyak sel tahanan di lantai 3, tapi sel-sel itu kosong. Berdasarkan petunjuk bayangan hitam, jika dia terus berjalan ke depan melewati sebuah lorong, maka dia akan segera menemukan sel paling dalam. Di seluruh lantai 3, dia hanya melihat 2 tahanan. 2 orang itu berada di bagian paling dalam. 1 orang di sebelah kanan Kelvin, tampaknya dia adalah seorang pria, mengenakan pakaian dan tidak ada belenggu di tubuhnya. Dia sedang duduk di kursi memunggungi Kelvin, seperti orang yang sedang merenung. Sedangkan orang lainnya berada di tempat yang paling dalam. Tubuhnya dibelenggu oleh rantai-rantai yang menembus tulangnya. Dia tampak sangat tua. Tubuhnya terlihat sangat kurus dan lemah. Kelvin mengerutkan alisnya. Ternyata Karina tidak ditahan di tempat ini. Kelvin mendekati sel tahanan. Di waktu yang sama, tahanan itu merasa ada yang aneh, hingga dia perlahan mulai mengangkat kepalanya, lalu tertawa dingin dan berkata, amulet tembus pandang. Lazarus, apa lagi yang kau mainkan? Aku tidak akan memberitahumu tentang situs kuno itu. Kelvin sedikit terkejut. Dia telah menyembunyikan auranya. Walau dia sedang menggunakan amulet tembus pandang. Ternyata orang itu bisa merasakan keberadaannya. Karena orang itu sudah menemukannya, Kelvin pun tidak lagi bersembunyi. Dia mencabut amulet tembus pandang dan perlahan-lahan memperlihatkan tubuhnya. Tahanan itu mendongak, melihat penampilan Kelvin, lalu tersenyum sinis di wajahnya dan berkata, oh, wajah baru, ya. Apa Lazarus yang menyuruhmu datang kemari? Kelvin menggelengkan kepala dan berkata, senior, saya datang atas keinginan sendiri. Saya ingin masuk ke dalam situs kuno. Saya mendengar bahwa Anda pernah memasuki situs kuno itu, saya. Omong kosong. Tahanan itu tertawa dingin dan berkata, selain Lazarus, memangnya siapa lagi yang tahu kalau aku pernah masuk ke dalam situs kuno? Simpan saja trik-trik murahanmu. Aku sama sekali tidak percaya dengan ucapanmu. Kau tidak akan pernah tahu di mana Robin Hendra berada. Mendengar nama kakeknya, pupil mata Kelvin tiba-tiba menyipit, lantas dia berkata secara spontan, apa kakek saya benar-benar berada di dalam situs kuno? Kelvin menatap orang tua di depannya dan sedikit bersemangat. Dia datang ke tempat ini untuk mencari kakeknya. Barusan, tahanan di depannya sempat menyebutkan nama kakeknya. Itu berarti bahwa Robin Hendra mungkin telah ditahan oleh Teguh di dalam situs kuno. Dan sangat mungkin juga masih hidup. Kabar ini sudah cukup untuk membuat Kelvin merasa bersemangat. Kakek. Orang tua itu melihat Kelvin dan berkata, anak muda, apa kau ingin memainkan trik lainnya? Kau bilang dirimu adalah cucunya Robin Hendra. Kelvin menggertakkan giginya dan berkata, senior, saya benar-benar tidak menipu Anda. Saya bukan anak buahnya Lazarus. Saya tahu kalau Anda pernah masuk ke situs kuno juga secara kebetulan. Sebenarnya, saya ingin mencari kakek saya, sekaligus informasi tentang situs kuno. Sebab, saya ingin masuk ke dalam sana dan mencari kakek saya di sana.
Jadi, saya datang kemari untuk mengeluarkan Anda. Ucap Kelvin. Hahaha. Orang itu tertawa. Ketika aku pertama kali keluar dari situs kuno, saat itu aku langsung ditangkap oleh Lazarus. Hanya Lazarus dan beberapa orang kepercayaannya yang tahu kalau aku pernah masuk ke dalam situs kun. Selama bertahun-tahun, Lazarus telah mengincar situs kuno ini. Bagaimana mungkin dia akan memberitahu orang lain tentang kabar Mi? Saat berbicara sampai di sini, dia tertawa sinis dan berkata, apalagi, kau bilang dirimu adalah cucunya Robin Hendra. Bagaimana kau akan membuktikannya? Katakan pada Lazarus, dia tidak akan pernah mendapatkan informasi apapun dari mulutku, kecuali dia membunuhku. Weng. Pada saat itu, cahaya hitam dan putih muncul di belakang Kelvin. Dua formasi yin yang perlahan muncul. Lansia di dalam sel itu memicingkan matanya. Dia menatap Kelvin dengan terkejut, sambil berkata, formasi yin yang. Longevity mantra. Apa kau benar-benar cucunya Robin Hendra? Benar, kata Kelvin. Sekarang, Anda harus percaya dengan saya. Di sebelah, orang yang memunggungi Kelvin mendengar tentang formasi yin yang, hingga dia membalikkan badannya. Ternyata, dia adalah seorang pria parubaya. Walau sedang berada di dalam sel, tapi dia tampak rapi, bahkan jenggot di wajahnya juga dicukur. Sanada Dharma, kata pria parubaya itu. Mungkin harapan kita untuk pergi dari tempat ini sudah tiba. Sanada Dharma. Begitu mendengar nama ini, hati Kelvin sedikit tergugah. Dia memang mengingat nama ini di peringkat immortal, yakni sosok yang berada di urutan ke-9. Sanada menatap Kelvin dengan serius, lantas berkata, aku masih merasa ada yang tidak beres. Apa kau bekerja sama dengan Lazarus? Anak muda, kuberitahu padamu, ada hubungan yang tidak beres antara Lazarus dan Teguh. Saya tidak bekerja sama dengannya. Kelvin tersenyum pahit dan berkata, senior, tolong percaya dengan saya. Jadi kau sama sekali tidak berbohong? Tanya Sanada. Kelvin mengangguk. Dia mengeluarkan peta, lalu menjelaskan bagaimana dia bisa datang kemari dan semacamnya. Setelah mendengarnya, Sanada merenung sejenak dan berkata, rambut pirang, mata biru, seharusnya itu adalah orang asing kepercayaannya Lazarus. Dia bernama Luigi. Lupakan saja. Sanada menggelengkan kepala dan berkata, karena kau adalah cucunya Robin Hendra, maka aku percaya padamu. Silahkan masuk. Kelvin mengangguk. Dia menyimpan formasi Yen Yang, lalu bergerak mendekati sel. Walau selnya terkunci, tapi bagi Kelvin, ini bukan perkara sulit. Dia langsung menggunakan kekuatan fisiknya untuk membuka sel tahanan ini. Setelah masuk ke dalam sel, dia berdiri di depan Sanada, yang tubuhnya terikat dengan 8 rantai. Begitu Kelvin masuk, dia langsung merasakan energi penolakan. Apa ini? Tanya Kelvin sambil mengerutkan dahinya. Ini adalah formasi segel 8 pintu. Kata Sanada. Walau bukan formasi ilusi tapi ini bisa menyegel energi spiritual dalam tubuhku. Kau harus mencari cara untuk memotong rantai besinya. Kelvin mengangguk. Dia membalikkan satu tangan dan mengeluarkan pedang petir ungu di tangannya. Pedang petir ungu. Kata Sanada dengan terkejut, tampaknya, kau memang cukup beruntung. Kelvin menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, kakek saya. Apa benar dia berada di dalam situs kuno? Sanada mengangguk dan berkata, dia terperangkap di dalam kolam darah. Ketika aku masuk sebelumnya, aku melihatnya di sana dan kami sempat berbincang sebentar. Namun, begitu aku keluar dari situs kuno, aku langsung ditangkap oleh Lazarus. Tubuh Kelvin sedikit gemetar. Di dasar hatinya, sebuah rasa kegembiraan muncul. Sanada pernah bertemu dengan Robin Hendra. Itu berarti, kakeknya masih hidup. Kelvin segera bertanya padanya, kapan Anda masuk ke sana? Sanada berkata, aku sudah dipenjara di tempat gelap ini cukup lama, jadi aku tidak tahu lagi sudah berapa lama berada di sini. Kau masuk ke sana. 5 tahun 15 hari. Pada saat itu, pria parubaya di sebelah berkata sambil tersenyum tipis. Dari perspektif garis waktu, saat Sanada bertemu dengan kakeknya, maka itu adalah saat kakeknya baru saja dipenjara. Kelvin menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jadi, Teguh dan organisasi Zero juga bisa masuk ke situs kuno dengan bebas. Ya. Kata Sanada sambil menyeringai, apa kau tahu kenapa banyak orang tidak akan bisa keluar setelah mereka masuk ke situs kuno? Kelvin menggelengkan kepalanya dan berkata, memangnya kenapa? Markas organisasi Zero. Banyak orang berkata bahwa itu berada di Pulau Serigala, kata Sanada. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa markas mereka berada di dalam situs kuno ini. Pupil mata Kelvin tiba-tiba menyusut. Situs kuno ini memang sangat berbahaya. Ketiga pulau di luar negeri, semuanya adalah bekas sekte besar di zaman kuno. Kata Sanada. Dan Pulau Serigala, kemungkinan besar merupakan area inti dari sekte-sekte besar itu. Entah apa yang terjadi pada situs kuno, tapi di dalam sana ada banyak kultivator hantu. Di pinggiran situs kuno ini terdapat sebuah formasi yang memberat para kultivator hantu tidak bisa keluar dari sana. Namun, di dalam sana masih ada satu jalur yang relatif aman. Selama tidak memasuki beberapa area berbahaya, sosok di tingkat Ningdan masih bisa melindungi dirinya sendiri dengan baik, kata Sanada. Namun, kenapa sebagian besar orang tidak bisa keluar dari sana, bukan hanya karena keberadaan kultivator hantu, melainkan juga sebagian besar tempat itu telah dikendalikan oleh organisasi Zero. Pada saat itu, intensitas membunuh tiba-tiba muncul di mata Sanada dan sorot matanya menjadi dingin. Bersambung.